Shalom, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta remaja Naposo Bulung yang bersama-sama kita di gereja ini untuk memuji Tuhan. Demikian juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan remaja Naposo Bulung yang ada di rumah mengikuti live streaming dalam acara ibadah ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk masuk kita ke dalam acara ibadah kita, marilah kita persembahkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita, marilah kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta yang pertama. Topik minggu kita pada hari ini ialah Roh Penghibur dan Kebenaran. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Untuk hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai ke-10. Demikianlah bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu.
Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Pentakosta yang pertama hari ini tertulis dalam Yehezekiel pasal 37 dimulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca secara responsoria. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kuburanmu dan membangkitkan kamu, hai dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan warta pada minggu ini yang sudah ditetapkan oleh gereja kita. Yang pertama, minggu ini adalah perayaan pertama pesta peringatan turunnya Roh Kudus dengan topik Roh yang menghibur dan kebenaran. Peserta ibadah pada minggu yang lalu kita dapat melihatnya di warta jemaat yang ada pada kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, pertanyaan untuk hari Rabu 26 Mei 2021 dari Wake Estomihi. Petugasnya adalah keluarga M. Sirait Boru Siregar. Kemudian yang berikutnya dari Wake Maranatha, keluarga O. GH Panggabean Boru Sihombing. Dari Wake Bethesda, R. Nababan Boru Simanungkalit. Dari Wake Ex Saudi, keluarga Amang H. Sihombing Boru Panggabean. NB khusus yang bertugas sebagai pendoa syafaat agar terlebih dahulu berkumpul di konsistori untuk koordinasi akan doa atau topik-topik doa yang akan dibawakan. Keempat, minggu siang hari ini khusus khotbah adalah Amang Pendeta JH Pasaribu STH, karena Amang Pendeta BT Pasaribu STH Uluan Huria kita akan melayani di gereja HKBP Sikem Sungai Ambawang. Yang kelima, ibadah minggu dalam masa new normal untuk tanggal 30 Mei 2021 akan diadakan pukul 8.30 hingga 9.30. Yang menghadiri ibadah pagi adalah Wake Bethesda dan Ex Saudi. Kebaktian diadakan dalam bahasa Indonesia, serta tetap akan masih diadakan live streaming bagi jemaat yang tidak berkesempatan oleh karena situasi untuk berhimpun di gereja. Sementara pukul 10.30 dan 11.30 ibadah untuk Wake Maranatha dan Estomihi
disediakan kebaktian berbahasa Batak. 6. PA Remaja HKBP Jeruju mulai Sabtu 5 Juni 2021 pukul 19 WIB akan diadakan kembali PA Remaja Naposo Bulung HKBP Jeruju dengan prokes yang ketat. Diharapkan bagi semua anggota remaja Naposo Bulung HKBP gereja kita ini agar dapat menghadiri PA ini dengan prokes gereja kita. 7. Pesta perayaan hari turunnya Roh Kudus yang kedua. Senin 24 Mei 2021 pukul 19 WIB, Huria tetap mengadakan pesta perayaan turunnya Roh Kudus yang kedua di gereja ini. Diharap agar kita semuanya hadir untuk mengikuti ibadah tersebut. 8. Baptisan Kudus. Sesuai dengan program Huria, maka tanggal 13 Juni 2021 selesai ibadah siang akan diadakan baptisan kudus kepada anak-anak jemaat gereja kita. Karena itu semua orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis supaya mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada si tuaweknya. 9. Jemaat yang dalam keadaan sakit dan mohon dukungan doa, Amang Tony M. Simajuntak, rawat jalan, Amang Tony TC Sihombing, rawat jalan, Nyonya Turnip Boruhuta Julu, rawat jalan. Ada tambahan yang masih perlu didukung di dalam doa karena terindikasi terkena penyakit yang sangat kita khawatirkan sekarang, yaitu COVID-19. Mereka adalah keluarga Amang Elpis Tambunan Borusi Barani. Sekarang mereka isolasi mandiri atau isoman di rumahnya. Kemudian juga Nyonya Siburian Dokter Gigi Borusimbolon sekarang sudah pulih dan ada di rumahnya untuk rawat mandiri. Hari ulang tahun majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pada 23 Mei hingga 29 Mei 2021. Nats pembimbing Mazmur 50 ayat 23. Warta keuangan kita dapat melihatnya di lembar tikting yang ada kepada kita masing-masing, dan kami mohon apabila ada yang salah dalam penulisan supaya yang bersangkutan keluarga, yang bersangkutan maksud kami, supaya konfirmasi langsung ke Parhalado. Kita berdoa untuk hari ini. Kita berdoa, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur karena hanya kemurahan Tuhan saja Engkau menganugerahkan kesehatan kepada kami, sehingga dalam rasa syukur itu Tuhan, kami datang untuk beribadah kepadamu, serta mengharap agar Tuhan tetap memelihara kesehatan kami, dan biarlah kiranya Tuhan, kesehatan yang sudah Tuhan anugerah ini boleh kami jaga dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah dan keinginan kami sendiri menghargai anugerah kesehatan yang sudah Tuhan berikan ini dengan menjaganya
tetap dengan mengikuti protokol kesehatan dimanapun kami berada, sehingga kami terhindar dari sakit yang sedang kami takutkan hingga saat ini. Tuhan yang baik, kami tahu ada jemaat kami yang terindikasi dihinggapi oleh sakit ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, memohon belas kasih-Mu, berkati upaya pengobatan yang dilaksanakan agar sakit penyakit yang mereka alami segera sirna dan hilang dari tubuhnya. Dengan kesehatan itu pula Tuhan, mereka semuanya dapat melakukan aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Kami mau berdoa buat saudara kami yang sudah diinformasikan sedang dalam keadaan sakit dan sudah berada di rumah, tapi masih perlu untuk meraih pemulihan kesembuhan. Berkati upaya mereka Tuhan, melalui makanan, minuman, bahkan obat yang dipakai dan digunakan, supaya melalui itu mereka juga mendapatkan kesembuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-Mu dari yang kecil hingga yang dewasa dan sudah lansia. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa patuh kepada semua yang diaturkan oleh pemerintah, diaturkan oleh Huria, agar kami dapat tetap sehat dan kami dapat beraktivitas, melanjutkan hidup dan kehidupan kami di hari-hari yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami juga berdoa khusus buat anak-anak Huria-Mu dari yang kecil hingga yang sudah dewasa. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang penuh pengasihan senantiasa menyertai, memberkati mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang patuh dan setia kepada Kristus sampai pada masa tuanya. Jangan biarkan satu pun di antara mereka Tuhan yang jauh daripada-Mu. Jangan biarkan satu pun di antara mereka lagi Tuhan yang tersesat. Dan apabila satu di antara mereka sudah tersesat, berkenanlah Tuhan untuk membawanya kembali pulang ke kandang domba yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebagai orang tua di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, agar kami juga penuh dengan roh hikmat yang daripada-Mu, mendidik dan membesarkan anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang setia dan patuh kepada orang tua, patuh dan setia kepada Kristus. Tuhan yang baik, berkatilah juga kami sebagai orang tua di dalam pekerjaan kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Tuhan berkati, supaya kami juga dapat bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga semuanya itu menjadi kemuliaan dan sukacita bagi kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang dalam masa persekolahan, masa kuliah, bahkan yang sudah menyelesaikan persekolahan dan perkuliahannya, dan saat ini sedang menanti untuk mencari pekerjaan. Tuhan yang baik, biarlah kiranya tangan pengasihan Tuhan menuntun mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu seturut dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang merindukan pendamping hidup sesuai dengan usia yang sudah layak untuk berumah tangga. Kepadamu Tuhan kami memohon, biarlah kiranya Tuhan mempertemukan mereka dengan cara Tuhan yang penuh ajaib, sehingga mereka dapat membentuk rumah tangga yang baru dan pada akhirnya membentuk keluarga Kristen yang baik dan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami semua parhalado
di mana saja pun berada untuk dapat melakukan tugas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kuat dan sehat kepada kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayat 15. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsamkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya.
Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan kita adalah turunnya Roh Kudus. Kita rayakan melalui ibadah hari ini dan melalui ibadah besok di hari Senin masuk pukul 19 atau pukul 7 malam. Itu artinya hari ini hari penting bagi jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat dibanggakan orang Kristen, sebab dengan adanya hari ini, dengan Roh Kudus yang turun kepada setiap manusia, itulah yang membimbing kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Allah. Allah menciptakan manusia dari tanah dan memberi dia napas kehidupan. Roh juga diberinya. Tapi mereka tidak betah hidup di dalam roh sehingga jatuh dalam dosa. Kemudian bangsa Israel dipilih melalui hambanya Abraham, dan melalui hambanya Musa diberi titah 10 titah untuk membimbing mereka berjalan di jalan Tuhan. Namun malah dari 10 titah itu mereka jatuh ke dalam dosa, ke dalam dosa lagi, ke dalam dosa lagi. Karena itu datanglah, diturunkanlah yang namanya Mesias, yaitu Yesus Kristus, untuk menghapus dosa manusia itu menjadi manusia yang baru. Bukan hanya manusianya yang baru, tapi rohnya juga baru. Rohnya juga baru. Yang dulunya hidupnya mencintai dunia, yang dulunya hidupnya mencintai kehidupan yang gelap, ala tongki-tongkido nagulapon, tabu-tabu do nagulapon, di tonga-tonga ni hasyanganon, seakan-akan di atas dunasida alani na mangulah-gulapon gabi tonggi seakan-akan berengon ala yang go diadupan ni debata nunga tungleai dan adong be gunana. Jadi hata ni debata di bagasa tikion mempergogoi setiap jemaat Kristen bahwa kamu, saya dan kita semuanya yang ada di sini telah hidup di dalam kebenaran melalui Yesus Kristus. Tetapi setelah Yesus Kristus naik ke surga, maka siapa yang bisa membimbing kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam iman? Yesus berjanji melalui firman Tuhan saat ini bahwa ada roh, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, sehingga orang Kristen hidupnya di dalam iman, kemudian diberi roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Jadi sehingga hidup orang Kristen sebenarnya adalah hidup di dalam Roh Kudus yang menjauhkan dosa dan menyatakan kebenaran dan percaya akan penghakiman kelak, sehingga dia memperbarui hidupnya di dalam dunia ini, sehingga dia selalu membuat yang terbaik di hadapan Allah sesuai dengan kebenaran Allah. Kesanalah kita dipanggil oleh Tuhan supaya menginsamkan diri kita dari dosa dan menginsamkan dunia ini dari dosa, menyadarkan dunia ini dari dosa. Itulah pekerjaan roh di dalam diri kita semuanya. Itu dulu kita dapatkan atau murid-murid mendapatkannya karena satu, dia beriman dan setia. Jadi Roh Kudus diberi Tuhan kepada orang yang beriman dan setia. Di mana itu terjadi ketika Yesus naik ke surga,
murid-murid Tuhan Yesus disuruh pergi ke Yerusalem. Mereka setia dengan pernyataan ini mengatakan bahwa roh penghibur akan datang kepadamu, yang kita sebut saat ini adalah Roh Kudus. Mereka pergi dari Betania ke Yerusalem berjalan kaki. 10 hari setelah Yesus naik, maka turunlah Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Jadi mereka satu, mereka beriman atas kematian Kristus dan kebangkitannya. Mereka menerima itu dan setia di dalam itu, sehingga mereka bisa turun Roh Kudus kepada mereka. Jadi supaya turun Roh Kudus di setiap orang Kristen, dia harus menyatakan imannya kepada Yesus dan setia kepada Yesus. Jadi tidak begitu saja datang roh, tidak begitu saja datang Roh Kudus itu ke setiap manusia, tetapi Roh Kudus datang hanya kepada orang yang beriman dan setia kepada Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus itu juga bekerja di dalam Yesus. Itu artinya Roh Kudus itu menyadarkan manusia akan kematian kebangkitan Kristus untuk penghapusan dosa. Jadi Roh Kudus tidak bekerja sendirinya, tetapi Roh Kudus itu berdasar dari kebangkitan Kristus Yesus. Jadi setiap orang yang diinggapi Roh Kudus, dia akan percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga. Dan itulah yang diberitakannya kepada setiap manusia. Firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa Roh Kudus yang datang itu akan menghiburmu. Karena apa? Karena setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, hidup kita akan menderita di dunia ini, akan berduka cita di dunia ini, karena dunia ini tidak menerima Roh Kudus dan tidak menerima Yesus, sehingga Roh Kudus itu diberi untuk menghibur hati kita. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diinginkan memberitakan kebenaran Yesus, memberitakan hari penghakiman, dan memberitakan akan penginsapan dunia akan dosa. Itu adalah tugas manusia yang tinggal saat ini. Melalui apa kita akan menyadarkan mereka? Melalui perilaku dan tindakan kita yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dunia. Gurang nanti kos. Banyak yang baik, tapi tidak semua benar. Tetatu si dona yang lapatan di nahudohon, dengan doa mabahina dengan tudongan, alai belum tentu itu benar, karena saya menginginkan sesuatu sehingga saya melakukan yang baik kepada orang lain, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Itu yang mau dikatakan. Jadi orang Kristen harus mengatakan kebenaran, sekalipun orang-orang di sekitarnya menolaknya, sekalipun orang-orang di sekitarnya mencacinya, tapi kita harus menyatakan kebenaran bahwa Yesus telah datang, mati, bangkit untuk menghapus dosa manusia. Sekalipun ditolaknya, kita tetap bersuka cita, karena Roh Kudus, Roh Allah, itulah yang membimbing kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kemudian Roh Kudus di ayat 14, Ia akan memuliakan aku. Siapa? Aku, Yesus Kristus, Allah, Tuhan kita. Jadi orang yang mengatakan saya dihinggapi Roh Kudus akan memuliakan Allah, memuliakan Yesus,
memuji Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Pujian kepada Yesus bukan melalui perkataan, tetapi benar juga perkataan bisa memuliakan Yesus. Tapi bukan hanya itu, tapi harus sampai mengkarakterkan dirinya menjadi diri kita. Karakter Kristus diabi karakter ta. Bandai dokon di hatan itu hata songon parohauni Kristus Yesus ma parohaumu. Jadi orang-orang yang sudah dihinggapi atau saur tod di perbadia tu dirina rohana ikon songon rohani Yesus. Buhadur rohani Yesus, tentu itu adalah khotbah-khotbah dari awal yang kita dengar, yaitu kehidupan Yesus adalah membuat yang tidak berguna menjadi berguna, menghapuskan dosa manusia supaya menjadi hidup di dalam kemuliaan. Itu artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus memberi hidup kepada keluarganya, hidup di tengah-tengah gerejanya, hidup di tengah-tengah persekutuannya. Hidupnya adalah memberi hidup kepada orang lain. Itulah kebenaran Allah, bukan malah memberi ketidaktenangan atau ketidaknyamanan di tengah-tengah dunia ini. Jadi ketika ada orang jemaat kita tadi sakit COVID-19, kita beri hidup, WA, semangat ya nang, doakan. Itulah kebenaran, itulah contoh-contoh kebenaran. Nang nasutinada tong ni tangyakon, dang adong lapatan na tuau alay tong hutang yakon. Itulah pemberi hidup. Di hutanami adong ma hutana tumika, adong ma si TPL berkamu di media sosiali merbedai pernah tumikaon do TPL, adong nomor buderi, adong na aka mencucurkan darah lah nih ngomak dari pihak perusahaan TPL Indorayon, dulu Indorayon disebut dengan mereka. Lalu sekarang pemuda Batak angkat tangan, tutup Indorayon, tutup TPL, tanpa memikirkan bahwa di dalam itu banyak orang Batak yang menggantungkan hidupnya. Hanya memikirkan orang sedikit, akhirnya mengorbankan orang lain. Jadi kalau tutup TPL bagaimana? Gara-gara itu. Bagaimana ribuan orang karyawan itu. Jadi ikon mambain roha na panguluhon. Bukan berarti orang yang dinatumika itu disisihkan, dipulangkan atau dikucilkan, tidak. Tapi tetap juga dirangkul, diberi hidup. Jadi hati-hati organisasi-organisasi dalam mengambil keputusan, inisiatif dalam setiap apa yang mau dilakukan. Harus roh Allah, roh kebenaran Allah. Perhatikan ketika saya lakukan begini, ketika buat keputusan begini, bagaimana kehidupan orang ini? Bagaimana ini? Apakah anaknya bisa sekolah? Apakah anaknya bisa dia menjadi bunuh diri karena dia udah banyak utang, membuka usaha ternyata ditutup. Kita bayangkan dulu krisis moneter dulu, aung pe punat tadang laku. Ada pun usaha kita yang besar, ada pun uang kita, gak ada yang bisa dibeli, mahal-mahal semuanya. Karena apa? Karena keegoisan orang-orang. Jadi melalui firman Tuhan ini, kehidupan orang Kristen harus berjalan di dalam kebenaran, harus memberi hidup kepada orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Roh Tuhan
bekerja di dalam kita, melalui itulah kita muliakan nama Tuhan. Ketika kita juga di gereja kita ini melakukan kebenaran, melakukan pelayanan-pelayanan dari Tuhan, menghidupkan jemaat yang tidak ada pekerjaannya, dipekerjakan di gereja. Misalnya, membuka cucian mobil misalnya, buat gereja ini membuka yayasan, membuka cucian mobil di samping sana, buat di situ jemaat bekerja. Itulah kebenaran, itulah roh Tuhan yang bekerja. Misalnya Kota Baru ada soponya, dibuat di situ catering seperti hotel itu 85.000 per piring. Begitu dibuat di Sopo Gudang Pontianak sana, maka orang Batak berpesta di situ. Ada jemaat kita melayani, ada jemaat kita yang tukang masaknya, ada jemaat kita yang tukang kebersihannya. Akhirnya mereka, terima kasih Tuhan, gereja ini telah memberi kami hidup. Jadi gereja HKBP Jeruju jangan hanya hidup di dalam dirinya, harus menghidupi orang lain juga. Itulah roh kebenaran. Jadi bukan hanya roh, ada gambar, ada merpati, roh hinggap di sini, lalu begitu, tidak. Tapi saat ini roh Allah sudah ada padaku, ada pada semua jemaat. Lakukanlah yang benar di hadapan Allah. Berilah orang yang tidak mempunyai kehidupan, membuat dia hidup, supaya dia tahu dosa, dia insaf dari dosa, tahu kebenaran, dan tahu penghakiman akan datang kelak. Kita yang memberitakan kebenaran dan dia yang menerima kebenaran akan hidup di dalam kerajaan surga kelak. Firman Tuhan ini menguatkan kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan saat ini yang memberi kami pencerahan tentang iman kami, bahwa roh-Mu hadir di dalam kami ketika kami setia dan percaya beriman kepada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Itu semua untuk penghapusan dosa kami. Ketika kami sudah bersih, dosa kami tidak ada lagi karena iman kami kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan turun di dalam kami. Saat ini Tuhan, kami merayakan itu. Tuhan telah memberikan kami Roh Kudus. Kiranya Roh Allah itu, Roh Kudus itu membimbing kami untuk tidak jatuh ke dalam dosa, menyadarkan orang lain akan dosa sehingga mereka insaf, sehingga mereka berubah dan bertobat. Firman Tuhan juga menyadarkan kami bahwa Roh Kudus turun di dalam kami. Kami harus melakukan kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran dunia, tapi kebenaran surgawi. Kami akan memberitakan di sana, yaitu penebusan Tuhan Yesus Kristus akan dosa-dosa. Kemudian setelah itu kami akan memberikan kepada setiap umat manusia, yaitu solusi-solusi atau cara atau bantuan yang membuat mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Allah, kiranya Engkaulah yang menguatkan kami melakukan panggilan ini. Roh Kudus juga menyadarkan kami akan ada penghakiman kelak, yaitu hari yang terakhir. Jadi ketika kami setia beriman kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dihibur oleh Roh Kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus, kami akan berjalan di dunia ini. Di hari penghakiman kelak, kami akan hidup di dalam kebenaran-Mu, yaitu kerajaan sorga.
Karena itu Tuhan, ketika kami masih hidup di dunia ini, pakailah kami menjadi alat-alat Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberi orang lain kekuatan, motivasi hidup, membantu mereka ketika kami dapat berkat, sehingga mereka bisa hidup di dalam tubuh dan rohaninya melalui orang-orang Kristen. Karena banyak orang-orang yang mau percaya kepadamu, mau menjadi Kristen, tetapi karena melihat karakter orang Kristen, mereka mundur Tuhan. Karena itu Tuhan perlengkapilah setiap orang Kristen untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang mau menyatakan dirinya percaya kepadamu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan, khususnya Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini, yaitu keluarga Tambunan, Boru Sibarani, keluarga Nyonya Siburian, Boru Simbolon, mengalami sakit COVID-19. Bapa di surga, penyakit ini adalah penyakit yang baru yang sangat ditakuti setiap manusia di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak bisa siapapun mengalahkan penyakit apapun itu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan. Begitu juga jemaat Tuhan yang bisa kami baca melalui warta jemaat. Satu persatu Tuhan, Kau jamah dan angkatlah penyakit dari tubuhnya, dan berkatilah setiap obat yang mereka pakai, mereka makan, sehingga bisa memberi kekuatan yang baru karena mereka setia kepadamu dan percaya kepadamu. Allah Bapa di surga, kami akan beraktivitas 1 minggu ke depan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, hendaklah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kami berjalan di jalan yang tidak benar, Roh Kudus-Mu akan memberikan kami arahan dan lindungan. Tuhan Allah di surga, berkatilah setiap apa yang kami inginkan dan kami doakan kepadamu. Berkatilah setiap apa yang kami kerjakan di pekerjaan kami masing-masing. Berkatilah setiap anak-anak yang masih di dalam pendidikan perkuliahan, agar mereka Tuhan bisa menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, gerejamu, dan juga negara kami, bahkan dunia ini. Allah Bapa di surga, ampuni kami ketika kami pernah melakukan dosa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Diberikan Tuhan padaku dalam
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Madihita.